Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Salam sejahtera dalam salam kasih buat kita semua. Damai di hati. Saudara, bahasa Ibrani derek artinya jalan. Yang pertama jalan, yang kedua cara, yang ketiga sikap, dan yang keempat tindakan. Jadi kata derek bahasa Ibrani artinya jalan, cara, sikap, dan tindakan. Saudara, firman yang kita baca di saat ini sekaligus juga di ayat 5 yang menjadi tema perenungan berjalanlah di dalam terang Tuhan adalah sebuah pernyataan agar Tuhan mengajarkan kepada kita cara yang seharusnya bagaimana untuk kita hidup di dalam kehendaknya. Agar Tuhan mengajarkan dan menasihati kita, membentuk kita bagaimana kita bersikap dan bertindak di perjalanan hidup ini. Dan terang, saudara, bahasa Ibrani-nya beor artinya cahaya secara fisik, kita orang dapat lihat karena terang, tetapi juga terang artinya petunjuk, kebenaran, dan terang Tuhan berarti firman Tuhan. Saudaraku, mengapa firman ini menjadi landasan perenungan kita di saat ini? Karena kitab Yesaya, lebih khusus lagi Yesaya pasal 2, dilatar belakangi oleh kehidupan umat Yehuda yang pada saat itu mereka mengalami kemajuan secara ekonomi dan politik, tetapi mereka mengalami kemerosotan iman dan juga moral. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 2 ayat 8. Mari jemaat, orang buka bersama dan orang baca sama-sama. Yesaya pasal 2 ayat 8. 1, 2, 3. Apa yang terjadi pada masa itu? Umat Yehuda dikelilingi oleh penyembahan berhala. Mereka mendirikan patung-patung. Mereka menyembah patung buatan yang terbuat dari emas dan perak. Tetapi juga mereka menyembah kekuatan militer, sehingga mereka bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain karena kepentingan politik, karena kekuatan militer. Dan yang ditemukan saudara di Yehuda, yang ibu kotanya Yerusalem, dan di Yerusalem itu ada Gunung Sion, di mana bait Allah berdiri sebagai pusat penyembahan. Yang terjadi di tempat itu adalah ibadah tetap berjalan, tetapi ketidakadilan nyata, keadilan diabaikan. Mereka menjadikan ibadahnya sebuah rutinitas, tetapi tidak berbuah. Yang kedua, ritual ramai. Orang tetap beribadah, tetapi kebenaran itu ditinggalkan. Maka saudaraku, firman yang orang baca di saat ini adalah sebuah penglihatan Nabi Yesaya tentang masa depan. Bagaimana Tuhan menjadikan Sion sebagai pusat kerajaan damai. Saudara, mari kita lihat dalam konteks kita di masa kini. Seorang filsuf Polandia Inggris, dia bernama Sigmund Bauman. Dia berkata zaman sekarang adalah zaman liquid
modernity. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu itu bersifat cair. Cair artinya tidak bisa dipegang, dia tidak stabil, dia tidak kokoh, dia mudah berubah. Apa yang cair? Yang pertama adalah kebenaran, yang kedua adalah moral, yang ketiga adalah identitas, yang keempat adalah relasi atau hubungan. Apa yang kita temukan bahwa ternyata kebenaran, tapi juga perilaku hidup, tapi juga identitas kita sebagai orang Kristen itu tidak stabil, mudah dipengaruhi. Saat sinkretisme, apa arti sinkretisme? Mencampurkan dua budaya. Orang mengaku orang Kristen, tetapi orang masih menjaga dan memelihara budaya-budaya yang tidak sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Bersyukur di tahun 2025 ada beberapa anggota jemaat pasangan yang hidup serumah tanpa pernikahan. Mereka memberi diri untuk diberkati dan dikuduskan sebagai keluarga Kristen. Anak-anak yang menyebut dirinya Kristen tetapi mudah dipengaruhi karena perkembangan teknologi, maka mereka menjadi pemberontak-pemberontak. Mereka tidak peduli lagi dengan kebersamaan bersama orang tua. Mereka tidak punya waktu untuk ibadah-ibadah. Tahukah kita saudara bahwa berhala-berhala modern adalah ketika kita menempatkan uang nomor satu daripada Tuhan. Kita sibuk, kita bekerja, kita mau mencari. Kalau kita tidak mencari, mau makan apa? Satu kali 24 jam mencari, satu minggu 7 hari mencari. Kok Tuhan cuma minta 1 sampai 2 jam di hari Minggu, orang tidak punya waktu. Maka sesungguhnya berhala modern adalah keputusan kita untuk menomor satukan mencari doi daripada Tuhan. Tolong Tuhan beri kuat dan sehat. Walaupun tadi malam ada gempa, tapi di tempat kita, orang masih boleh berapa? Orang masih boleh bernafas, orang berumah masih berdiri, orang gedung gereja masih berdiri, orang saudara-saudara lain diterpa musibah dan bencana. Saudara, hari ini pesan firman Tuhan datang kepada kita untuk kita kembali lagi dalam perjalanan hidup, untuk kita melayani Tuhan, untuk kita bekerja, untuk kita menjalankan peran di dalam keluarga sebagai suami, istri, anak-anak, orang tua, tapi juga sebagai hamba pelayan, sebagai pekerja apapun itu. Maka pesan firman yang pertama, gereja. Di dalamnya gereja Masehi Minahasa, lebih khusus lagi gereja Masehi Injili Minahasa Lahiroi Palaya adalah tempat untuk menemukan makna kehidupan, bukan hanya sekedar aktivitas rohani. Yang penting orang seperti ibadah kolom, WKI, PKB, datang di ibadah minggu, tetapi orang tidak memahami makna hidup yang sebenarnya. Masih tak ikan dengan akar pahit, so pindah tahun, matu kebencian, tu dendam, tu amarah di tahun yang lalu, belum kelar sampai sekarang. Tuhan saja saat dia mendengar pengakuan dosa kita tadi, dia tidak lagi mengingat-ingat. Dia mengampuni kita, jadikan baru. Orang yang cuma ciptaan ini, orang menghakimi, orang yang mau melepaskan pengampunan. Apakah itu arti gereja? Gereja bukan hanya gedung, tetapi gereja adalah orang. Orang yang paham arti hidup sebagai orang Kristen, bahwa kita harus melakukan apa yang Tuhan
sumber luka yang baru. Mari saudara, di awal tahun ini, di awal pelayanan, semulai ibadah-ibadah perdana di kolom-kolom, tapi juga bipra, apa yang kita lakukan? Mari kita menjadi penyembuh luka, bukan pembuat luka bagi saudara kita. Gereja juga adalah keluarga. Mari kita selalu menyembuhkan suami istri, orang tua, dan anak-anak. Yang ketiga, gereja saudara tidak boleh larut dalam budaya semua boleh. Gereja tidak boleh larut dalam budaya semua boleh. Boleh mabuk, boleh main judi, boleh tidak masuk ibadah, boleh tidak berdoa, boleh tinggal serumah tanpa pernikahan, boleh memaki, boleh memalas. Gereja tidak boleh larut dalam budaya semua boleh. Karena firman Tuhan memberi batasan bagaimana kita harus hidup. Saudara, yang keempat, bahwa relasi harus dipulihkan, bukan diperkalah. Ibadah ini berjalan di dalam terang Tuhan, artinya jangan seperti orang-orang Yehuda. Mereka bekerja sama dengan bangsa lain karena punya kepentingan. Kita bersahabat, kita bergaul, kita hidup baku-baku baik karena punya kepentingan dijauhkan dan dihentikan. Karena kita punya kepentingan yang dia, jadi kita baik. Kalau kita sudah ada kepentingan, selesai. Dalam hidup rumah tangga pun demikian. Itu pesan firman yang keempat. Yang kelima, saudara, teknologi hendaklah dipakai untuk melayani, bukan untuk menindas. Anak-anak muda, anak-anak kita, kalau so pegang HP, so tahu waktu, orang tua togor, dorang so dengar, dorang tahu itu menindas perasaan orang tua. Teknologi dipakai untuk melayani, bukan untuk menindas. Karena teknologi bisa menjadi berhala kalau kita tidak tahu menempatkan batas-batasnya. Dan yang terakhir, saudara, hawa nafsu tidak boleh dibiarkan liar, tetapi harus ditundukkan dengan kasih. Maka gereja Gemilah Layang juga adalah Bukit Sion, menjadi tempat berdirinya Bait Allah, menjadi pusat kerajaan damai. Dan Allah adalah hakim yang menghakimi dan memutuskan, sekaligus dia adalah wasit yang menegur dan mengingatkan. Karena itu firman hari ini memberikan pesan kepada kita untuk kita lakukan. Dan jika firman ini kita lakukan, saudaraku, yang terjadi adalah damai itu akan nyata, di mana pedang akan menjadi mata bajak, di mana tombak firman Tuhan akan menjadi pisau pemangkas. Perang dihentikan, sengketa dihentikan, perselisihan dihentikan. Yang ada adalah pemulihan, torang saling baku tolong, torang baku-baku bantu, seperti juga sebentar kita akan memberikan pundi ekstra untuk saudara-saudara kita yang mengalami bencana di Siau, tetapi juga jemaat Geming Immanuel Air Tembaga yang mengalami kebakaran, baik gereja, pastori, dan sekolah. Tuhan menolong.